Heran sih, menurut aku udah ngasih kenyamanan yang luar biasa sama dia. Jen! Kamu lagi. Aku lihat orang itu ngelempar bata. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih ya. Untung ada kamu. Untung aja aku dulu nggak milih kamu, Ferry. Mungkin hidup aku kayak bakal tetap aja. Kamu aja masih nggak mau berusaha buat kehidupan kamu sendiri. Ya. Kamu harus benar-benar bersyukur. Lu dapetin orang yang lebih baik dari aku, gitu kan? Ternyata pilihan orang aku itu emang tepat banget. Gimana sih nih cowok maunya apa coba? Loh. Mana sih dia orang? Juga jalan tengah jalan gitu nggak bisa apa ke pinggir? Apa sih ini maksudnya orang? Parkir ya parkir aja. Harus ya jalan di tengah jalan kayak begitu. Bisa kan di pinggir? Iya cukup klakson doang mbak, bisa kan? Aku bakal minggir kok. Udah aku klakson. Buktinya apa? Di sini ini perumahan. Ya klakson aja, buktinya aku ke pinggir. Ngapain? Kalau cuma mau parkir ya parkir aja, ngapain sampai turun kayak gini? Lu lihat kan? Ada mobil. Nah tuh kan. Kalau aja aku nggak kayak gitu. Gimana kalau jatuh ke mobilnya mbak? Bisa-bisa aku perantara nih. Biar gak kena sama mobilnya mbak. Kerugiannya lebih besar. Makanya gak usah marah-marah. Lagi PMS ya. Enggak. Siapa yang lagi PMS? Ini kali aja. Gitu doang udah marah. Tinggal lewat doang, gak usah berhenti. Akunya juga mau parkir. Emang parkir di sini karena ini rumah teman. Nah tuh kan, kalau parkir di situ, kejatuhan itu gimana? Ya bisa pecah sih itu. Jadi nih Ge, proyek yang dikoordinatori sama Didan. Ini kita harus mikir gimana caranya mensabotase tukang-tukang yang ada di sini. Tahu maksudnya apa? Supaya kontraktornya ini jelek, ya kan? Bisa nanti nggak dipakai lagi sama Ibu Vivi. Iya Pak. Pak, ini gede banget Pak rumahnya Pak. Gede? Ya gede lah. Rata-rata rumah-rumah di sini kan. Ini mah untung banyak Pak. Makanya kita ini harus berusaha gimana caranya kita memiliki megang proyek ini lagi. Orang-orang kita. Setelah itu gampang Pak. Aku kesel banget sama duit, Pak. Ya. Nanti kamu bilang aja sama tukang-tukang. Ya. Tanyakan aja mereka digaji berapa per harinya di sini. Nah, jadi kita tambahi, kita naikkan. Kalau misalkan digaji 100 setiap hari, kita kasih 200.000. Tapi dengan satu syarat. Pak, 2 kali lipat. Nggak apa-apa, yang penting rencana kita berhasil. Iya juga sih. Iya, kamu harus bilang. Kita kasih 2 kali lipat, tapi gimana caranya harus bisa menghancurkan proyek ini. Hancur sehancur-hancurnya. Biar nggak dipakai lagi. Tukang-tukang di sini gimana caranya bekerja sejelek mungkin supaya kontraktornya, bosnya mereka itu jelek. Oh tuh kan ada sunroof kan? Mahal tuh pasti. Untung aja ada aku. Kalau nggak ada aku nggak bakalan parkir di sini, parkir di situ kena tuh. Tapi kamu tetap salah. Iya aku kan minggir ketika diklakson. Dengar kok. Ya udah, makasih. Ya udah. Mau diparkir situ. Parkir aja. Enggak, di sini aja deh.
Lagian ini juga kedainya tutup. Maaf ya, udah kayak begitu. Ya. Ya udah. Ah, Oh, nggak usah. Nggak usah. kenapa Mas? Minta nomor HP aku kan? Enggak. Iya, aku udah di depan kok. Iya, aku masuk. Di mata Vivi itu. Oke. Siap Pak. Ya udah masalah ini mah gampang Pak. Gimana kalau kita masuk aja? Ya udah langsung aja Pak. Biar saya ngomong nggak bisa. Hasut aja kita. Tapi saya juga sakit hati Pak. Kalau kita nggak dipakai ya pengaruhnya sama saya juga sih Pak. Ya makanya kalau aku nggak ada proyek, ya gaji kamu juga turun. Sesuai lah. Karena kamu nggak kerja, nggak turun lapangan. Pak, kenapa nggak bantai aja orangnya? Main bantai-bantai aja. Kalau kita bantai gitu aja langsung kita masuk penjara dong. Kan mainnya halus Pak. Kita bugem dari belakang Nggak Pak. bisa, sehalus-halusnya kita main kasar, main jelek seperti itu. Maaf. Kenapa lagi? Itu ngapain botol gitu-gituin? Main aja. Main-main. Ya udah, aku minta maaf. Udah ya, selesai ya urusan. Pemulung kan? Lumayan, dapat nasi. Ada duit lagi nggak ya? Aku tuh jarang pegang duit. Oh, masih ada. Makasih. Makasih banyak. Kerja. Jangan jadi gelandangan. Pemulung, minta-minta. Kenapa emang? Ya masa seneng sih nerima duit dari orang kayak begitu? Ya udah, aku kerja. Mau nyari. Makasih ya. Maaf. Kamu baik. Iya, iya. Cerewet sih awalnya. Tapi baik endingnya. Kapan yang cerewet sih? Kayaknya aku tadi dikit deh ngomongnya. Banyak kamu deh ngomong. Makasih. Main pergi gitu aja. Buruan Zen. Ini nggak tahu berat. Jadi orang gak sabaran. Bukannya nggak sabaran, kamu aja. Makanya perut tuh kecilin. Udah kecil ini mah. Ini pakunya dimasukin aja ya. Ketawa-ketawa aja. Rek. Sini. Ya kerja kita. Ya, biar yang lain dulu. Aku nggak mau ya ngikut kamu. Cuman makan gaji buta. Ya bukan gitu. Lagian masih capek. Ini dari bawah kan ditaruh ke sini kan capek. Gimana? Ini. Kenapa? Nggak usah ngeluh Zen. Emang udah kerjaan kita. Ya, aku tuh capek Rik, kayak gini terus. Kamu memang gak capek? Namanya kerja ya pasti capek lah. Ya tahu, cuman ya masa nggak pengen kamu kaya gitu. Cuman masa dari dulu gini terus. Ayo. Siapa yang nggak pengen kaya? Namanya kerja juga capek. Yang nggak capek tuh pegang sendok doang tuh. Nah, Pegang sendok itu baru makan. nggak capek. Andai kata nih ada orang yang ngasih uang 300 triliun. Wah, Mulai aku nggak bakal kerja. Serius nih. Kayaknya enak kalau cuman makan, tidur, BAB, tidur lagi gitu. 300 triliun, bayangin. Mau kerja kamu? kemana? Ya mau. Kalau ada yang ngasih. Kalau korupsi mah enggak. Masalahnya kamu gak ada yang ngasih. Nah, Kalau itu. mimpi itu jangan ketinggian Zen, nanti jatuh. Nah, justru kita harus bermimpi setinggi langit. Nanti jatuhnya di antara bintang-bintang. Ini nih orang kayak gini nih patut. Itu kenapa? Ya tetap aja kita ketangkep. Lebih baik kita main halus, pakai otak, bukan pakai tenaga. Oke? Siapa? Pakai otak. Sengkuni lah. Apaan Sengkuni? Hah? Nggak tahu Sengkuni? Tokoh yang ada di Mahabharata itu. Oh, Pintar tapi licik. Bisa kan? Mending seperti itu. Kita main licik aja, jangan main fisik. Karena main fisik urusannya sama hukum.
Berarti harus main otak nih. Main otak lah. Lah. Otak kamu kan Otak kan nggak bisa gerak, Pak. ya nggak bisa. Kan harus ada fisiknya, Pak. Ya makanya aku ngelatih otak kamu tuh biar pinter dikit lah. Karena jangan kamu sekali-kali berpikir dikit-dikit main fisik jelek. Hah? Iya, ngomong terus. Bapak yang ngajak ngomong. Kamu yang ngajak ngomong. Mana ya? Ah, Hai Mas Didan. oh, ada perlu sama saya? Ya, Oh, ya udah silakan masuk, Mbak. nggak usah di sini aja, nggak apa-apa kok. Oh, iya. Kenal sama saya? Kenal. Oh, Saya udah ngubungin Mas Didan oh, kemarin. atas nama Mbak Mary ya? Iya. Oh, siap-siap. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Nah, saya sebenarnya pengen tanya nih tentang rumah sama Mas. Soalnya saya tuh mau beli rumah gitu. Mau beli rumah? Mm-mm. Kok ketawa? Ya, Mbak salah orang kalau mau beli rumah ke saya. Oh, terus ke siapa dong? Kan bukannya Mas ini. Mbak, saya cuma KL. Tahu nggak KL? Koordinator lapangan. Jadi di atas saya tuh ada kontraktor dan saya ngerjain proyek itu, bukan saya yang punya perumahan itu. Ya, aku Bukan saya developernya. Saya kira itu Mas yang ngurus semuanya. Bukan, Mbak. Kalau saya yang punya perumahan mah saya udah banyak istrinya. Kenapa? Hah? Enggak, Mbak. Ya, masuk Mbak saya embat kayaknya. Jadi Tapi nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Nanti saya coba bicara langsung deh sama developernya. makasih Kebetulan banget. ya saya kenal kok. Makasih banget ya Kenal Mas baik. Didan ya. Sama-sama, Udah Mbak. membantu. Ya, sama-sama. Gak Punya cukup terus. keinginan. Nah, iya itu. Kurang terus orang tuh. Ya masalahnya bukan di kamu kurangnya, Sen. Kalau kamu mau ada peningkatannya jangan di sini kerjanya. Sekolah dulu yang pintar kamu. Nah, namanya manusia itu kurang terus. Ya tapi nggak di kamu, Sen. Kalau kamu tuh kurang mulu, Sen. Nggak Siapa pernah mau bersyukur. Hati-hati Mas, Kenapa? kejedot. Selamat pagi. Banget nih. Pagi. Apa gunanya? Jelek. Siapa ya, Mas? Silakan. Bapak Saiful. Saiful. Iya, Oh, Bapak Saiful. Bobby Saputra. Mas, saya dong. Mas, ini siapa? Ini kalian ini ngapain di sini? Ya kerja, Oh, masih tanya. Kerja. Iya. Nggak, saya lihat tadi cuman ngobrol-ngobrol doang. Oh, enggak. Mas nggak lihat, buka kacamatanya, Mas, nih. Nih. Nih, Saya merem, Mas. Makanya kalau di tempat di ruangan jangan buka tuh kacamata. Yang sopan ngomong. Iya, Mas. ya udah tujuannya Kalian nggak sini tahu apa? sama kalian nggak tahu sama. Nggak tahu. Ya, Bukan tukang. dengerin. Jelasin. Jelasin. Nggak usah. Kamu kan wakil saya. Nah, di sini. Saya jelasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah Mas, ini kepanjangan. Jumatan, Santai aja Mas. ngomong. To the point, to the point. Udah poin aja. Wah. Mau duit gak? Ya Mau, namanya duit lah. Siapa yang nggak mau? Tapi ada syaratnya. Apa? Bikin proyek ini jelek. Gaji kamu? Wah, nggak mau, Mas. Nggak mau. Nggak mau, Mas. Dengerin dulu. Nggak berkah kayak gitu, Mas. Saya tanya, gaji kamu sini berapa sehari? 70.000. 70.000, 90.000, Jen. Ya kan kamu tukang. Oh, kamu tukang. Kamu bukan. Bukan, aku bukan Ya, tukang. jadi Di bawahnya begini tukang. saya jelaskan. Karena berhubung saya tidak suka bertele-tele, saya jelaskan di sini biar tidak lama. Mas yang bertele-tele tuh ngobrolnya. Oh, sorry. Mas, ini besar, Mas. Oh ya, jangan marah Pak Ah, Tukang. saya marah-marah aja kalau saya, udah kelihatan kayak saya di sini, saya ini pemilik PT besar untuk segala proyek-proyek bangunan. Jadi di sini saya menjelaskan, bapak-bapak sekalian berdua ini butuh uang besar. Hah? Saya bayar gede, mau? Ya udah deh kalau kayak gitu. Atau mungkin Mas bisa ngasih contoh sebuah rumah yang udah Mas rancang semuanya. Ya, termasuk yang saya kerjakan sekarang itu, Mbak. Wah, boleh dong saya main ke sana. Siapa tahu saya juga cocok dengan modelnya. Boleh banget. Ya, kalau mau main-main ke perumahan, silahkan. Langsung saja. Mas udah lama ya di
PT Java Abadi? Wah, lama banget, Mbak. Nggak usah ditanya. Hebat banget ya, bisa setia selama itu. Iya dong, Mbak. Yang buat Mas setia tuh apa ya dalam kerjaan Mas? Ya, karena bosnya baik, dermawan, dan dia tuh selalu menganggap dirinya itu bukan bos gitu. Karena Oh, dia itu nganggap bawahannya semua itu keluarganya gitu. gitu doang. Iya, karena kita kerja yang penting itu kekeluargaannya. Mas Didan, kalau saya nawarin Mas Didan kerja sama teman saya juga kontraktor kok, dan dia bisa bayar Mas tuh 2 kali lipat. Kalau Mas mau berhenti dari kerjaan Mas ini sekarang. Maaf ya Mbak, saya nggak bisa karena Why? saya setia sama bos saya. Ya udah kalau nggak ada kepentingan lain, saya mau berangkat Mbak. Oh, boleh. Oke. Nanti saya langsung hubungi Terima developernya. kasih ya. Sama-sama Mbak. Kalau gitu saya juga pergi ya Mas Didan. Oke Mbak. Nanti saya hubungi Mas Didan lagi. Oke silahkan. Selamat siang Mas Didan. Siang. Apaan sih maksudnya? Iya mau mas kalau dibayar. Saya kasih 5 juta, mau? Ya tapi kerjanya apa dulu? Buat sejelek mungkin garapan bangunan. Kenapa Udah, dia mau. pergi? Udah. Udah, kalau nggak mau pergi aja. Udah aku pergi. Yang mau aja. Tadi briefing katanya mau dikalikan Dia dua. itu tidak mau, dia keluar. Enggak, tadi briefing mau dikalikan dua gitu. Jangan Nggak usah. Hei. Ketawa dia. Wah, ini muka-muka miskin, Pak. Muka-muka pengen duit. Kamu ini. mau duit besar nggak? Maaf kalau itu. Jadi begini, buat proyek bangunan ini, konstruksi ini sejelek mungkin. Satu. Yang Ada kedua, lagi? kamu Dua. bisa nggak mencelakai orang? Wah, bisa kalau itu. Celaka Tapi yang- duitnya juga berapa? Kamu tahu Vivi pemilik ini? Tahu. Celakai dia. Gimana caranya? Aku nggak mau tahu. Duitnya dulu. Langsung saya kasih kalau sudah berhasil. Berapa? 5 juta, 5 JT. 5 juta doang. Ya udah berarti cuman ngerusak ini kalau 5 juta. Iya. Ya udah saya tambah. Mau kerja apa kamu? 10 juta. Iya, 10 juta. Deal. Mau? Deal. Oke. Bilang sama tukang yang lainnya juga. Ya udah, Deal. Saya pengen cepet kaya. Ya. Tunggu. 10 juta. Jangan buru-buru. Janji ya. Kita deal. Jadi kalau Wah, kamu deal. kalau kamu nggak berhasil, jadi nggak mau bayar. Aman kalau itu. Kalau ini gagal, kamu harus jadikan proyek. Ya udah, saya pergi dulu. Ya kalau gagal jadiin aja dia tumbal proyek. Pak, sejak kapan nih, Pak? Kenapa? Uang 10 juta jadi kaya raya? Ya kan dia orang kecil, orang miskin. Oh iya ya. Jadi dikasih 5 juta dia merasa Tadi bilangnya mau berkali-kali, mau di 2 kali lipat. nggak usah lah, dulu. biar cepat, nggak usah bertele-tele. Tadi bilangnya biar bertele-tele. Ya udah kayak gitu, nggak usah ngomong kayak gitu. Kamu udah lebih besar gajinya, kayak iri aja kamu ini. Ayo. Rasain. Makanya jangan tinggi-tinggi jadi orang. Ambil sendal dulu deh. Ya. Oh, ini contoh rumahnya. Permisi Kak. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Oh, hai. Enggak sih, sebenarnya saya kesini cuma mau lihat-lihat contoh rumah. Soalnya saya juga mau beli rencananya sih. Oh, halo. Aku Vivilia, pemilik developer ini. Wah, kebetulan banget dong kalau gitu bisa ketemu sama Mbak. Rencananya Oh, mau Mary. cari tipe berapa, Mbak Mary? Yang sedang-sedang aja deh ya. Kalau ini untuk ukuran rumahnya 7x22. Ada yang 9x10 juga, jadi tergantung kamerinya. Atau mau lihat dulu gimana keadaan di dalam? Oh, boleh, tapi ini kelihatannya luas banget ya, panjang ke belakangnya. Iya, panjangnya ke belakang, sampai 22 meter. Ini lantai berapa ya, Mbak? 3. Oh, lantai 3. Kebetulan ini kontraktornya juga baru dan pengerjaannya lebih cepat. Kualitas yang kita pakai juga terjamin, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kontraktor baru? Jadi Oh. sebelumnya
sempat ada masalah sama kontraktor sebelumnya. Biasalah Mbak, kalau di bidang kayak gini kan ada aja kontraktor nakal yang cuma mau ambil untung tapi nggak bisa disiplin soal pembangunan, soal deadline waktu, kayak begitu. Terus ya sekarang aman ya? Aman banget. Nggak kayak kemarin? Jadi Kak Mary kalau emang berminat untuk beli unit di sini, saya bisa infokan sih. Saya kasih contoh. Boleh saya minta nomor handphonenya? Oh, boleh banget. Silakan. Oke, Vivi Lia. Oke, nanti saya chat Mbak ya buat nanya-nanya lebih lanjut lagi. Oke. Nanti bisa saya kirim flyernya juga sekalian. Oke. Selain rumah ini contohnya gimana yang udah selesai mungkin? Ada di sebelah sana. Jadi deretan sana udah lumayan banyak. Cuma kalau di sini masih banyak stok tanah kosong, jadi tinggal Kak Mary aja mau pilih stok yang mana. Nanti bisa disesuaikan. Bedanya dari yang lain, kita desainnya menyesuaikan keinginan pelanggan kok. Oh, bagus ternyata ya sistemnya. Iya ya. Mau saya antar ke dalam? Saya nunggu teman dulu. Ah. Ntar saya masuk aja nggak apa-apa ya? Boleh Oke. Bang, boleh? Nggak apa-apa, boleh langsung masuk aja. Jadi jangan sungkan ya, langsung hubungin aku, kalau enggak langsung ke dalam aja. Aku tunggu di dalam ya. Baik, Ibu. Makasih ya Kak Mary ya. Panggil Vivi aja. Oke. Vivi. Enak aja dia ngomongin kontraktor suami aku kayak gitu. Vivi. Untung kita nggak keluar, cepat. Aman. Ayo buruan. Ya, yang kabel yang sana, yang sana. Masukin biar agak rapi. Ya, Rick, gimana? Mbak Vivi. Aman? Aman, Mbak. Lebih cepat progresnya? Wah, lebih cepet banget, Mbak. Progresnya lebih cepat, detailnya juga lebih bagus. Udah berapa persen? Sekitar 70-an lah. Oke. Mungkin Dibanding kerjaan Ipul kemarin jauh banget sih Rick menurut aku. Didan mana? belum datang sepertinya, Mbak. Aku tuh penasaran sih sama bosnya Didan itu siapa. Soalnya kan Oh, selama iya. ini sebagai kontraktor pemiliknya nggak pernah kesini. Tapi enggak sih, maksudnya dengan Didan yang pegang aja aku udah puas sama hasilnya. Cuma pengen kenal aja sih, kan yang tahu cuma papa. Iya benar sih, Mbak. Harusnya kan memang lebih kenal, lebih baik kan komunikasinya antar kontraktor dan developernya juga lebih bagus. Oh ya, tadi di depan aku juga ketemu cewek namanya tuh Mary. Dia tuh mau lihat-lihat unit. Oh, bagus ya, Mbak. Terus selanjutnya Masih di depan? berarti mau ambil rumah di sini juga. Katanya sih gitu, cuma aku nggak tahu. Ya nggak, seandainya tak lagi aku sibuk, kamu aja yang handle ya. Mana sih? Kok lama banget ya? Udah lama gak sih dia? Wah, ketemu sama Mary. Vivi gimana dong? Mer, kamu ngapain di sini? Ferry, Sehat kamu? yang seperti kamu lihat, aku gimana sekarang? Ya, sehat. Bagus rumahnya ya, besar. Bukan rumah aku. Ya, tapi bagus, keren. Oh, Kenapa? suami kamu? Di dalam mungkin lagi ngurusin ini. Di dalam? Iya. Ngapain ya? Ini kan proyeknya. Gimana sih? Oh, ya, Kan suami aku Keren. kontraktor terkenal di sini. ya keren. Keren banget. Kamu ngapain ya di sini? Saya mau kerja, Kerja. Jadi kamu kerja di sini? masih mau ngelamar. Oh, Jadi apapun yang bisa kerja di sini. aku kira kamu bener mau ngebuktiin omongan kamu dulu. Buat apa ngebuktiin? Ya Kamu kamu sudah bilang kayak gitu kan? Kamu sudah sama orang lain. Aku ngebuktiin ketika kamu masih nunggu aku. Tapi itu nggak gitu kan? Tuh aja aku dulu nggak milih kamu, Ferry. Mungkin hidup aku ya bakal tetap aja. Kamu aja masih nggak mau berusaha buat kehidupan kamu sendiri. Kamu harus benar-benar bersyukur
lu dapetin orang yang lebih baik dari aku gitu kan. Ternyata pilihan orang aku itu emang tepat banget. Iya udahlah, itu masalah yang dulu-dulu, nggak usah dibahas lagi. Yang Iya. penting kamu sekarang udah punya suami yang baik kata kamu. Iya, baik banget malah. Dia bisa ngasih semuanya, kebutuhan aku, kelengkapan aku, semuanya dia bisa ngasih. Kamu banyak berubah ya. Aku tahu Mary yang dulu bukan karena materi. Sekarang ya udahlah, manusia bisa berubah-ubah. Ferry, aku ini bukan istri orang biasa. Jadi Ya, aku aku harus tahu. ngikutin gimana gaya suami aku supaya di depan klien-kliennya ya aku emang orang yang Oke. cocok, serasi sama dia. Oke. Ini nanti. Oh, Pul. Sayang, Fer, ya masih ingat kan mantan aku di kampung? Jangan pernah berpikir aku nggak pernah berjuang untuk kamu. Aku udah berusaha untuk yakinin orang tua kamu, yakinin kamu kalau roda itu bakal terus berputar. Aku nggak bakal gini-gini terus, Mar. Aku juga pengen sukses, tapi nggak tahu kapan. Kalau orang tuamu udah keburu untuk nikahin kamu, ya aku bisa apa? Aku minta maaf ya. Aku nggak bisa jaga komitmen kita. Aku nggak bisa perjuangin cinta kita, Ferry. Cuman yang aku sayangkan, kita udah saling kenal, saling tahu. Kamu tahu aku tahu kamu. Cuma kita pacaran lama-lama saling mengenal, tapi kalau akhirnya berpisah kayak gini. Itu alasan orang tua aku menyuruh aku putus sama kamu. Karena kamu nggak bisa ngasih kepastian, kamu nggak bisa menjamin kehidupan aku. Aku sadar itu. Semua keputusan ada di tangan kamu. Aku cuma bisa berharap kalau kamu masih bisa sama aku. Aku yakin kamu bisa. Bisa buktiin sama orang tua aku. Tapi buat tetap sama kamu aku nggak bisa, Fer. Hai sayang. Gimana? Pul, aku titip Mary. Titip. Kamu kira barang? Selama sama aku lakuin dia sebagai ratu. Aku baik. Oke. Jadi gini. Yang jelas, Mary hidup sama aku bakalan hidup enak. Ya kan? Masa depannya terjamin. Oke? Dibandingkan dengan hidup sama kamu, ya itu jauh lebih buruk. Mungkin secara materi aku kalah sama kamu, tapi rasa sayang aku sama Mary. Sama. Aku juga sayang sama Mary. Udah. Bedanya, rasa sayang kamu nggak bisa dibuktikan. Ngerti ya? Mau hidup gini-gini aja. Cukup. Ya udah, aku cuman titip Mary aja. Oke. Gitu aja, Mer. Aku pulang dulu. Bye. Seharusnya kamu nggak usah ngomong kayak gitu sama Ferry. Kenapa? Yang terpenting aku udah sama dia udah nggak ada. Ya nggak apa-apa dong. Bebas-bebas aja ngomong kayak gitu. Apa salahnya? Masalah kan? Aku cuman ngasih tahu aja sama Ferry. Kalau kamu itu bakalan hidup enak, hidup bahagia. Ya nggak sama lah daripada kamu hidup sama Ferry. Kemungkinan besar selanjutnya ya semakin terpuruk. Ya, Dari tadi. baru. Oh, sini. Sayang, dia katanya mau ngelamar kerja di sini. Mau jadi apapun. Kamu ngelamar kerja di sini. Rencananya, Mas. Bisa apa? Oh, kuli. Ya, boleh. Ini katanya masih Pul yang punya. Katanya Mary. Oh, ya, aku yang pegang proyek ini. Bagus. Seperti biasa kan kamu tahu aku ini seorang kontraktor besar, terkenal. Ini siapa?
Saya anak buahnya. Asisten. Apa? Menyerang saya? Keren. Ini keren lah. Semua anak buahku keren-keren. Celananya kebesaran, Mas. Bukan kebesaran, Mas. Saya pakai double. Bukan karena memang tipis badannya dia. Kamu makin jelek aja. Sayang, gak boleh ngomong kayak gitu loh. Ya udahlah. sayang. Takutnya dia sakit hati. Aku coba-coba cari kerja di dalam. Tunggu dulu, aku ngobrol. Yaudah deh, Udah biarin. lama gak Biar ketemu. ketemu sama Ini ini. Ya interview udah, namanya, lagi. interview nih. Ini interview nih. Aku gak tega ngeliat kalian berdua begini. Saya coba. Jelek aja. Mesti lu. Tuh, seandainya kamu nikah sama dia, mau jadi apa hidup kamu? Ya Mbak, mana saya tahu detail-detail harganya. Apalagi enggak saya cuma Bukan, ngasih paling tahu. enggak nunjukin ininya dulu Oh, aja. iya. Maksudnya spesifikasi Contohnya, rumahnya dulu, iya. contohnya pengerjaannya kayak gitu aja dulu. Ada kendala apa? Sementara ini enggak, Mbak. Cuman materialnya aja ada yang kurang, belum ada yang datang sih. Cuman untuk sampai jam 2 ini mungkin kalau masih materialnya belum datang aman sih, masih ada yang dikerjakan kok. Ya udah. Rick, kabar Ipul atau anak-anak yang lain ikut dia aman? Nggak, takutnya biasanya gini, aku tahu kan yang namanya di persaingan bisnis pasti ada suatu hal yang nggak nyaman ya. Apalagi aku udah cut dia dari proyek ini gitu kan. Heran sih, menurut aku udah ngasih kenyamanan yang luar biasa sama dia. Kamu lagi Aku lihat orang itu ngelempar bata. Gak apa-apa. nggak apa-apa. Makasih ya. Tolong ada kamu. Itu tadi manggil Zen kan? Iya. Zen itu tukang sini. Maksudnya apa coba? Itu beneran jatuh nggak sengaja atau? Enggak, dia berniat jatuhin. Kamu lihat itu? Makanya aku dorong kamu. Kamu di sini? Oh, aku yang punya tempat ini. Papaku sih yang punya. Aku bantu papa buat ngurusin ini. Rumah ini aja. Developer. Java abadi. Iya. Kamu kerja di sini? Baru mau Jadi kuli? mau lamar. Sorry ya, yang tadi aku bener-bener nggak fokus soalnya. Ya, makasih ya. Iya, aku nggak nyangka aja kita ketemu di sini lagi. Aku bersyukur sih. Kamu 2 kali loh. Udah nolongin hidup aku. Yang pertama, Itu Kalau- hanya perantara aja kok. iya tapi kayaknya dengan hadirnya kamu, aku jadi aman. Hanya kebetulan aja. Sebentar, ini ada motif apa ya kira-kira? Sampai kayak gitu. Nggak tahu, firasatku nggak enak aja karena kemarin aku sempat ada masalah sama kontraktor sebelumnya. Jadi aku cut off kontraktor sebelumnya, aku ganti dengan yang baru. Ya kerjanya emang bener-bener jauh. Terus orang tadi? Ya, nggak berubah, tetap gitu-gitu aja. Udah, ini nih udah berapa ini? 5 tahun. 5 tahun. Siapa Pak? Mantan pacar istri aku dulu. Tadi Vivi kesini. Kamu ketemu nggak di dalam? Aman, aku sembunyi tadi nih yang kelihatan. Nggak tahu kalau Vivi bakal kesini. Tahu. Ampun, itu bisa bahaya banget loh buat kita. Aman, semua sudah tukang-tukang di dalam tuh sudah dikendalikan kita. Kita udah bayar kok. Gimana caranya dia mensabotase tempat ini nanti. Oke. Jelek. Bener ya, kalian udah berhasil semuanya. Iya. Kamu gimana? Dia masih setia sama Vivi. Didan masih setia. Gagal berarti. Yang gagal nanti aku salah lagi. Ya, Jangan kamu gagal gitu aja usahakan dong. gimana caranya. Kamu goda aja dia, nggak masalah. Tapi jangan, awas lo. Jangan beneran. Iyalah, hati aku tetap bareng kamu kok. Iyalah. Walaupun dia lebih ganteng, tapi harta kamu lebih banyak. Permisi, Aku lebih nyaman. ada yang bisa saya bantu? Mbak yang tadi ya? Iya Mas Didan. Oh iya.
Ini ya contoh rumahnya ya Mas Didan ya? Betul Mbak, ini contoh rumah yang masih progresnya 70%. Tinggal finishing. Dan kebetulan juga rumah ini memang yang paling bagus di sini Mbak. Begitu Mas Didan. Betul, udah ketemu sama developernya? Oh, Developer Mbak. Bukan developer papar. Itu siapa ya namanya? Mbak Vivi. Udah ketemu? Mas berdua ini siapa? Saya anak buahnya Ibu Mary. Oh, Saya sopir. iya, siap. Gimana Bu? Jadi mau beli rumah? Jadi dong ya jadi. Orang tadi Maksudnya Zen itu Dia orang tuh- bawaan. tukang, dia sempat kerja dengan kontraktor lama, cuma aku masih pakai karena dia butuh kerjaan. Papa emang nyuruh sih, lebih baik aku ganti semua tukang, cuma aku pertahanin ke kontraktor baru untuk orang-orang lama. Iya, lain kali hati-hati. Harusnya pakai safety. Oh iya, iya sih. Maka dari itu ya kita emang sebenarnya diwajibin pakai helm. Iya udah, aku terima kamu buat kerja di sini. Nanti aku bilang sama siapa? Erik. Aku Iya. juga harus minta persetujuan Didan sih. Jadi Didan itu penanggung jawab kontraktor yang baru. Kenapa kamu mau ngerjain kayak gini, cewek? Papa punya anak aku perempuan satu-satunya, dan menurut aku ya udah ini tanggung jawab aku sebagai anak papa. Pinter. Sebenarnya papa tuh pengen aku cepat nikah sih, biar ada yang bantuin aku di sini. Oh iya? Cuma nggak ada yang mau kali ya, karena kerjaanku kayak begini. Bukan gak ada yang mau, cuman yang mau deketin kamu mungkin aja yang takut. Enggak, karena kebanyakan cowok itu suka perempuan yang lembut, yang kerjanya di kantoran, nggak kotor-kotor, pakai Menurut dress. aku, kamu cewek yang pekerja keras. Buktinya kamu mau ke tempat kayak gini. Nggak semua cewek mau ke tempat kotor kayak gini. Java Abadi awalnya nggak kayak gini. Papa belajar supaya dari bawah. Bagus nggak ya kontraktor baru yang di sini ini? Ini kan 40% aja Emang yang garap. perlu ya? Kerjaan kamu kan di sini udah beres dan gak becus. Ya terserah aku dong. Ini namanya juga Gak usah persaingan nunjuk-nunjuk, bis. gak usah nunjuk-nunjuk. Jangan berantem. Mbak, Gini Mas. kenal. Oh enggak, saya nggak kenal, tadi nggak sengaja ketemu sama mereka, katanya mereka kontraktor yang lama di sini. Makanya kita ngobrol-ngobrol. Masa nggak kenal? Enggak kenal. Hah? Enggak Mas Didan, nggak ada kan, nggak ada yang dicurigain kan di mata saya? Ya. Awas ya. Kamu cari kegaduhan di sini lagi. Jangan sembarangan. Siapa yang jadi kegaduhan? Eh, Aku cuma mastiin. Nih garapannya bagus apa enggak ya? Oh ya, Bang Eri. Jelek. Padahal bukan kita ya, perasaan. Bukan kita kan? Bukan kita kan yang 40%. 40% kamu yang kerjain waktu itu jelek. Jangan sok tahu ya. Aduh, ini aku tuh saingan tahu lah. bisnis Ngomong ya, gitu ke saya siapa? nggak ikut-ikut ya, Mas Didan. Oh, ngerasa Anda. Loh, ya bagus kalau ngerasa. Ya udah, kembali lagi ke topik, Mbak. Iya Mas. Jadi ini perumahan yang kita kerjakan sudah 70% dan tinggal Jangan sok keren kalau ngomong. Santai aja. Biasa aja sih. Mas Didan jangan menjauh dong, kayaknya makin ke belakang. Mau lari kemana kamu? Kamu bisa-bisanya ngelakuin hal Aku nggak kayak gitu? sengaja. Apanya nggak sengaja? Kamu aja nggak ngelakuin hal kayak gitu, kan ada batu-batu di atas. Iya maaf Mas. Aku melihat kamu yang melakukan itu. Iya Mas, saya yang ngelakuin. Ya udah, tanggung jawab kamu seperti apa? Kamu Tanggung- bisa-bisanya sih Sin, cuman gara-gara uang kayak gitu kamu mau melakukan hal yang membahayakan orang, apalagi Mbak Vivi. Tahu nggak kamu siapa Mbak Vivi? Ya tahu Mas. Terus kenapa melakukan hal kayak gitu? Cuman karena duit? Iya, dijanjiin kan Jen, tadi. kamu kalau misalkan aku ngelaporin kamu Iya dengan Mas, hal itu, kamu kan bakal ke penjara. Kamu nggak bakal kerja lagi di sini. jangan dilaporin. Ah, nggak tahu lah pokoknya. Ya udah, saya minta maaf nanti ke Mbak Vivi. Itu bata, Sin. Batu bata. Kalau kena kepala hancur, bocor.
Iya kan udah diselamatin. Udah diselamatin. Iya kalau misalkan nggak ada yang nggak ada yang nyelamatin gimana? Iya. Terus kena aku juga kepalaku. Lagian tadi Mbak Vivi dekat sama aku. Iya Mas, maaf. Ya udah, Mas, aku mau ambil Mas, anu. Mas. Sekalian mau tak bocorin juga sekalian biar Laura juga rasanya seperti apa. Saya minta maaf ke Mbak Vivi. Tadi lu juga ngapain sama itu? Kenapa nggak kamu pergi aja ikut aku? Iya maaf, orang ditahan tadi sama itu. Ipul. Kamu sampai bisa-bisanya melakukan hal seperti itu, Zen. Ya udah saya kan mau minta maaf sama Mbak Vivi, Mas. Aku nggak tahu lagi, pasti kamu bakal dipecat deh. Iya, mudah-mudahan enggak, Mas. Ya aku nggak tahu lagi, aku nggak mau tahu. Ya Aku udah saya minta maaf, nggak Mas. mau tahu. Mas, saya minta maaf, Mas. Papa selalu ngingetin aku untuk jadi manusia itu yang selalu low profile, nggak boleh sombong. Kita harus ingat kita dari mana berasal. Bagus. Kamu keren. Rugi cowok gak mau sama kamu. Mungkin cowok-cowok di luar sana hanya ngeliat kamu dari luar, pekerjaan kamu, tapi nggak mendalami gimana hatinya. Kalau aku lihat sih, kamu baik. Kamu juga baik. Jadi jangan pernah berkecil hati, walaupun keadaan kamu kayak gini. Ya. Nasib manusia nggak ada yang tahu. Oke. Jadi mulai kapan kerja? Besok aja gimana? Hari ini kamu nemenin aku makan mau? Sebagai ucapan makasih aku ke kamu karena kamu udah nolongin aku 2 kali. Boleh. Kayaknya kamu nggak perlu di sini sih. Nggak, bisa nyetir mobil. Bisa. Oke, aku pakai kamu buat nemenin aku kemana-mana juga bisa kan? Serius? Boleh. Boleh banget. Jadi kita belum kenalan secara resmi. Aku Vivilia. Ferry. Oke, Ferry. Kita makan ya. Kamu boleh makan Sekarang. apa aja. Sekarang dong. Yuk. Oke. Hati-hati. Ya, aku pasti hati-hati, Far. Pul, awas ya. Kalau kamu bikin kegaduhan lagi, bakal aku bikin sengsara hidup kamu. Aduh. Gak usah ngancem-ngancem ya. Panas. Mau kemana? Panas. Ngobrol di sana aja yuk. Ipul? Hah? Kamu ngapain? Bentar. Aku di dalam hampir aja kejatuhan sama bata ya. Bentar. Dia ngaku-ngaku kalau dia yang garap proyek ini. Padahal aku tahu. Ya, aku kan cuma mantau di sini. Biasalah persaingan bisnis ya kan. 40% aku yang garap dulu. Tadi ada yang jatuhin batu bata. Tuh. Urusanku apa? Masalahnya sama aku apa? Jatuhin batu bata, Pak. Resiko kan udah biasa masuk tempat proyek. Kejatuhan. Itu kesengajaan. Yang lihat sendiri. Ferry, kamu Fer. bukannya mau ngelamar ya di sini? Ngelamar apaan, Mbak? Mbak Maksudnya kamu kenal? nggak usah ikut campur masalah ini. Bentar. Ini gimana sih maksudnya? Kalian tuh pada saling kenal ya? Dia mantan saya, Mbak. Cewek kayak kamu mau sama dia? Kita udah putus kok, udah lama banget, udah 5 tahun yang lalu. Oh, syukur deh kalau gitu. Sebenarnya aku sini bukan mau ngelamar. Cuman kalian udah nganggep aku kayak gitu. Iya, kata kamu emang mau ngelamar kerja, kan mau Didan, jadi Didan, apa-apa. Didan. Maksudnya gimana sih, Mbak? Mau ngelamar kerja, terus yang satunya juga nggak tahu kalau Pak Ferry ini traktor di sini. Hah, traktor? Kontraktor maksudnya. Saya bosnya Didan. Kontraktor, bos saya. Kalau ngomong Jadi saya tahu akar masalahnya gimana. Kamu nyuruh orang, Pul. Apaan Aku sih? tahu Zen itu ikut kamu dari dulu. Apaan sih? Kamu jangan bikin omongan deh. Ada Mary di sini. Kayak di Sokol ya. kayaknya sih seperti itu, Pak. Kan perempuan ini cari rumah tadinya. Iya, aku emang lagi cari rumah. Enggak, Hubungannya sama kamu? Perempuan ini apa? Kita cuma lewat doang, dia cuma nyapa saya doang tadi, Mbak. Mbak ini tadi nawarin kerjaan sama saya, Pak. Masa saya disuruh kerja sama kontraktor lain, Pak? Mengarahnya kemana? Kenapa, Rik? Woi, Arik-arik kenapa? Mbak, lihat sendiri. kamu siapa? Diem nggak? Nyelonong aja jadi orang. Hei, sini. Developer Vivi udah nggak make perusahaan kita lagi, nggak pakai PT kita lagi. Kok gitu sih?
Ya nggak tahu sih, mungkin ada pihak lain yang masuk. Jadi aku punya tugas penting buat kalian berdua. Jadi rencanaku gini, kamu tugasnya gimana caranya kamu bisa nggoda si Didan itu. Tahu Didan kan? Maunya ke arah mana? Kamu masuk aja pura-pura jadi pembeli atau gimana, kamu goda aja dia. Pak, kamu hasut aja dia. Pacar baru. Nggak apa-apa. Istri. Istri maksudnya. Saya gimana Pak. sih? Linglung Pak. Udah berapa tahun ikut? Tadi malam kebentur. Bentur apa? LPG. Jadi gitu ya? Iya, maklum ya Pak. Tugas kamu bisa mensabotase tukang-tukang yang garap di daerah sana. Kok masalah itu mah gampang Pak. Mulut saya nih berbisa Bener Pak. ya? Sekali ngomong langsung terhasut. Buktiin. Ya gimana caranya Kapan kamu tahu menghasut tukang di sana supaya jelek di mata Bu Vivi, kontraktor di situ. Ya udah saya Waduh. kalau gitu. Yang penting ininya Pak. Tinggal aku laporin. Laporin aja. Kamu bakal kehilangan semuanya. Video-video. Wah, bener nih orang mau cari kegaduhan kamu. Itu kan kreator ya? Pasti konten kreator Kumis prank. tipis. Kamu ngomong aja dari tadi. Mereka itu udah berniat untuk rusak proyek ini. Saya nggak ikut-ikutan. Nggak apa-apa, siap-siap dijemput aja. Ini aja. Ya kalian semua lah. Ya lari aja. Belin. Dan kamu urusi itu laporannya. Siap. Ada bukti kan, mana HP-nya tadi? Siap. Punya Erik tuh. Aku ngeliat dengan mata kepala sendiri tadi ada yang ngelempar batu bata ke dia. Memang saya dari awal udah curiga sama Mbak itu, Pak, karena dia ke rumah saya tadi. Ya, tadinya dia yang ngaku-ngaku kalau yang megang. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu bosnya? Harus bilang. Ya bilang dong. Aku pikir kamu. Pak Bos ini memang kayak gini, Mbak. No profil. Aku Ya, males. tapi nggak gini banget kan bajunya? Lagian kayak gini harus pakai baju bagus. Ya enggak. Kecuali di kantor. Aku males. Terlalu formal. Ya udah, terserah kamu. Aku pengen cepet naik haji soal. Nabung yang banyak. Tapi nggak pelit kok sama anak buahnya. Ya, aku tahu. Ya udah kalau gitu saya tinggal aja. Urusi ya laporannya. Siap Pak, aman Pak. Lanjut ngobrol. Kamu nyetir sendiri. Iya. Karena aku nggak gampang bisa nyaman sama orang baru. Tadi kamu langsung ngajakin aku jadi supir. Ya karena aku tahu kamu orangnya baik dan tulus. Cuman karena nolongin kamu doang. Hei, cuma kalau nggak ada kamu aku bisa di IGD, bisa pingsan berdarah-berdarah udah nggak siuman. Itu artinya Allah masih sayang sama kamu. Bukan karena dunia yang nolong kamu. Aku cuma perantara mungkin. Kalau kamu nggak peduli, kamu bisa biarin aku kan? Aduh. Tuh, kenapa sih kamu tarik aku? Mau di penjara. Kita tuh udah gak bisa kabur lagi, Pul. Dia itu punya bukti, nanti kita laporin kita di penjara. Ya udah, buat apa kita kabur? Ya, kita kita- juga gak kita bisa usaha. kemana-mana. Kita bisa kabur ke Bali. Kemana kek? Ya, ke Los Angeles. Duitmu dari mana? Dari Bapak. Kan Bapak banyak duitnya. Sekarang gimana sih? Kok bisa kan ketahuan? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Itu tukang Ya kan rese bisa itu. nanya kalian semua. Gara-gara tukang rese itu. Uangnya rese. Kayak videoin segala. Basah deh. Kok nggak lagi serius lagi? Bisa nggak kamu tuh serius jadi Bahasa orang? apanya? Rese. Alah. Pul, Apa? gimana tanggung jawab kamu sekarang? Aku tanggung jawab sama kamu. Pas. Terus. Apa? Ya udah kita kabur aja dari sini. Mau kabur kemana? Kalau kayak gitu pasti aku peduli loh. Merugikan nyawa orang lain kan. Makasih ya, Fer. Ya, aku nggak suka terlalu gamor. Biar orang nyebutin aku apa. Ya, sama. Orang kalau nggak tahu anaknya papa juga nggak bakal nyangka kalau aku anaknya papa. Ya aku kayak gini adanya, aku nggak suka ribet. Artinya kita sama dong. Tapi nggak gini juga gitu. Ya.
Enggak, soalnya aku tahu aku mau ke proyek, jadi sekalian aku jogging tadi jalan-jalan. Ya udah. Aku nggak terlalu memperhatikan tentang fashion kecuali ketemu sama klien. Itu beda. Iya, sampai aku mikirnya ya udah aku ajak makan sekalian aku ajak belanja gitu. Ya udah belanjain aja. Ya udah. Ya udah, ya udah. Ya udah aku minta maaf. Nanti soal di penjara biar GG aja yang di penjara. Kita kabur berdua. Aku nyesel loh kayak gini, Pul. Aku nyesel udah nikah sama kamu. Kau tahu Ferry bakal sesusis ini sekarang. Dia bisa ngebuktiin omongannya. Hah? Aku nggak akan milih kamu. Kamu balik sama Ferry? Pak, Selokan, Ge. Bukan aku nggak punya, tapi aku emang. Ya iyalah, siapa sih yang nggak tahu bosnya Didan gitu. Papa sepercaya itu. Kok balik? Aku minta maaf ya atas semua yang terjadi. Hey, bukannya kamu harus minta maaf ke saya ya Mbak? Cari perhatian sama mantan. Udah lah Mer, kita kan udah nggak ada apa-apa. Ya. Ya iyalah, ngapain masih caper sama Ferry? Udah jelas Ferry sama aku di sini. Hah? Ya maksudnya, iya kan lagi ngobrol, Iya. Fer. Ya udahlah. Kamu perbaiki dengan Ipul. Jangan sampai cerai sama Ipul terus ngejar-ngejar Ferry ya. Karena Ferry udah kayak begini. Tapi kamu nggak mau jeblosin aku ke penjara juga kan? Tenang aja, pasti aku ceblosin. Ya, Mbak, dia. tapi saya kan nggak terlalu masuk ke dalam rencana. Terlibat. dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Kalau udah salah. Mbak saya juga nggak. Ya udah, bawa pengacara aja ngomong nanti di depan Pengadilan. polisi. Aku nggak ikut campur Mer, masalah ini. Dari kamu kan biasanya harus. Jangan harap ya aku bakal nyabut laporan. Harusnya kamu introspeksi diri. Kalau kamu tahu suamimu nggak baik kayak gitu, harusnya nggak usah ikuti. Ya itu semuanya nggak terjadi kalau Kalau apa? kamu nggak ganti kontraktor. Oh ya, harus gitu aku nerusin orang yang udah korupsi. Makan Itu duit dia papa masalahnya. aku. Giliran Ipul udah miskin, kamu nggak mau sama dia? Udah, nggak usah buang waktu di sini. Pergi. Saya minta maaf ya, Fer. Hey, Iya, saya juga minta maaf, Mbak. kok bisa sih punya mantan kayak begitu? Padahal kamu bisa loh dapetin yang jauh lebih baik. Di kampung, dia dijodohin sama orang tuanya. Dua hati bertemu di taman yang damai. Ya. Jadi ini tuh perumahan pertama yang papaku bikin dulu. Terus sini. Capek juga ya, besar banget nih perumahan. Masih ada kok rumah di sini papa. Sengaja nggak dijual. Karena awal mula papa merintis di sini. Bangunannya emang udah terlihat gak kekinian. Ya, karena emang bener-bener udah lama banget. Masih aku kecil. Ini udah ada. Tapi hebatnya ini luas banget. Awalnya nggak segini. Terus ya Ada pengembangan lahan, pengembangan lahan diperluas. Akhirnya sampai selebar ini, sampai tembus ke Iya. arah belakang. Keren. 400 unit rumah itu besar banget tuh. Untuk negosiasi sama warga sekitar untuk pembebasan lahan pun itu nggak mudah Nggak pasti. mudah sih. Aku belajar itu awal-awal sulit banget. Tapi seiring berjalannya waktu semua dipermudah. Ya, aku yakin dulunya ini tanah sawah. Cuman regulasi sekarang dari pemerintah, kalau tanah sawah itu malah tambah ribet. Kenapa? Karena kan yang bisnis developer sekarang makin banyak banget. Akhirnya lahan-lahan sawah makin sempit. Iya, Maka benar dari juga itu sih. benar-benar diperketat lagi. Ya, kemarin aja aku lihat yang proyek yang baru itu yang kamu, itu katanya sempat ada demo warga. Tapi keren sih. Tapi berhasil ya dari orang-orang yang bekerja, orang-orang dekat situ. Makanya warga akhirnya setuju juga. Kita ambil SDM dari sekitar sana. Lagian kalau misalkan itu jadi perumahan kan juga nambah pendudukan di situ. Ya. Ya cuman resikonya sawah-sawah mereka hilang. Tapi tetap aman kok. Di belakang situ masih ada. Iya aku lihat. Keren sih.
apa ya? Kamu lihat aku gimana? Menilai tentang aku? Kamu menurut aku hebat dan aku bisa lihat papa ada di dalam diri kamu. Pak Yus juga tipe kalau orang yang sederhana. Keluar kemanapun beliau pasti juga berpenampilan menarik. Orang nggak tahu kalau padahal Pak Yus itu adalah pengusaha properti terbesar di sini. Ya, dari itu aku belajar dari papa dan aku pengen nanti dapetin laki-laki yang sederhana kayak papa, yang bisa tulus sayang sama aku. Terus hubungannya sama aku? Kamu bilang tadi kamu ngeliat aku sama kayak papa. Ya aku menilai kamu orang yang kayak gitu. Bukan karena aku nolongin kamu kan? Banyak hal, Fer. Jadi aku anak yang semakin bisa banyak belajar untuk pengembangan, bukan cuma di kontraktor aja, bisa ngembangin properti juga. Bisa dong. Collab. Kayaknya kalau kita selalu kerja sama bakal makin. Tapi menurut aku lebih baiknya lagi kita bisa bareng, bukan cuma dalam pekerjaan. Lebih enak kan, chemistry kita dapet, kita bisa ngelola bareng. Ya Tahu udah, kan artinya apa? kita kelola bareng-bareng. Karena papa emang selalu nanya, Nanya apa? aku sama kamu ada hubungan apa? Boleh nggak aku jawab kalau kita Dekat. Aku tahu Pak Yus gimana, orangnya tegas, disiplin. Kalau kamu jawab itu, pasti belum nyuruh kita nikah. ya udah. Setuju? Siapa takut? Cinta kita yang tahu